Oke, di pembahasan One Piece kali ini kita akan ngebahas nih salah satu karakter yang mungkin bisa kita sebut sebagai dia adalah salah satu legenda terbesar di kisah One Piece sendiri. Kenapa dibilang legenda? Ya karena dia sudah hidup sejak era Raja Bajak Laut Goldie Roger di masa lalu serta era Bajak Laut Rock. Selain itu nih, karakter ini juga mempunyai kontribusi yang sangat besar untuk alur cerita One Piece itu sendiri. Nah, dikatakan juga jika karakter itu merupakan salah satu orang dengan kekuatan fisik dan juga buah iblis yang sangat luar biasa hebat di masanya. Bahkan nih, banyak yang mengatakan jika orang ini sudah layak untuk menjadi seorang raja pengganti Goldie Roger dahulu. Nah, siapa lagi kalau bukan Edward Newgate atau lebih sering kita kenal sebagai Shirohige ataupun Whitebeard. Sebenarnya nih akan sangat mudah untuk Shirohige mendeklarasikan dirinya sebagai raja lautan kala itu. Pasalnya, selain dirinya yang sangat kuat itu, dia juga sangat akrab dengan sosok yang didaulat sebagai raja lautan sebelumnya. Namun mengapa nih Shirohige tidak pernah mau menjadi raja bajak laut? Bukankah itu menjadi tujuan akhir dari semua bajak laut yang berlayar di dunia One Piece sendiri? Lalu bagaimana dengan Shirohige nih? Oke, kita breakdown ceritanya dari sini. Hai guys, welcome back to the TV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai raja yang tidak pernah menjadi raja bajak laut, Shirohige Edward Newgate. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Oke, untuk para fans One Piece sendiri nih sudah tahu dengan karakter yang satu ini kan. Baik penonton lama pun atau penonton baru tuh admin rasa juga pasti akan tahu dengan sosok Shirohige ini. Pasalnya dari banyak kapten bajak laut mungkin dia bisa dibilang Shirohige adalah yang paling dekat dengan setiap anggota krunya. Bahkan nih semua anggota kru bajak laut memanggilnya dengan sebutan ayah. Nah, Shirohige dahulu adalah salah satu anak buah dari bajak laut Rock di Sebex yang sangat melegenda itu. Sehingga nih sepak terjangnya dalam dunia pembajak lautan One Piece sudah tidak perlu diragukan lagi. Selain itu kita tahu nih bahwa Shirohige adalah salah satu Yonko selama era Goldie Roger pula. Dan pada titik ini terdapat satu karakter lain yang juga bisa dianggap sebagai pemegang kekuasaan terbesar pada masa itu, yaitu dia adalah Shiki. Nah, saat Roger meninggal nih, Shiki itu mengatakan kepada Shirohige bahwa dalam usianya yang saat ini pada dasarnya adalah miliknya sendiri. Karena saat itu Shiki pada saat itu pun sudah kehilangan armadanya karena dirinya sedang dipenjara. Dan Roger pun juga sudah mati. Dan yang tersisa dari mereka hanyalah Shirohige seorang saja nih. Namun Shirohige pula lah satu-satunya kekuatan besar di Greenland yang mampu memerintah namun tidak melakukannya. Bahkan setelah hampir 2 dekade kemudian hal itu masihlah berlaku. Baik itu Admiral Akainu maupun Doflamingo pada saat itu pun mengakui jika Shirohige adalah raja yang tidak pernah menjadi raja yang sesungguhnya. Oke, sebelum kita jauh nih membahas mengenai alasan kenapa Shirohige tidak pernah tertarik dengan posisi raja lautan itu, kita ulas dulu nih mengenai hubungan Shirohige itu dengan Roger sendiri. Nah, seperti yang kita tahu pada awalnya mereka adalah rival yang selalu bersaing bahkan bertarung di setiap pertemuan. Namun kenapa pada akhirnya mereka bisa menjadi sangat akrab seperti itu? Kita tahu dua karakter legendaris di dunia One Piece sendiri, Goldie Roger dan juga Shirohige, diketahui memiliki hubungan yang sangat akrab, bahkan bisa dibilang mereka ini bersahabat. Walaupun kita tahu lah mereka adalah dua bajak laut yang terkuat pada eranya, namun mereka tidak saling menyerang satu sama lain. Bahkan di beberapa kesempatan kita diperlihatkan bagaimana kedekatan antara kedua legenda bajak laut ini. Nah, yang paling mengejutkan nih adalah bahwa momen dimana Roger ini tanpa ragu-ragu memberikan informasi yang diketahuinya mengenai Locktail. Oke, jadi ada beberapa alasan nih kenapa bisa Roger dan juga Shirohige pada akhirnya bisa menjadi bersahabat seperti yang kita tahu itu. Mungkin nilainya seperti Luffy dan juga Zoro. Nah, yang pertama, keduanya bisa sangat dekat itu karena dulunya mereka saling berduel dan mengadu kemampuan mereka masing-masing. Karena itulah mereka pada akhirnya paham dengan satu sama lainnya. Nah, yang kedua, Roger dan Shirohige ini bisa menjadi dekat karena secara kekuatan mereka ini bisa dibilang seimbang. Oleh karena itu ada respect yang terjadi di antara mereka. Dan selain Roger dan juga Shirohige di masa sekarang itu, kejadian ini mungkin akan sangat mirip dengan karakter-karakter yang dekat dengan Luffy. Mungkin Zoro, Katakuri, atau bahkan Captain Kidd. Selanjutnya yang ketiga, Roger dan Shirohige ini bisa menjadi dekat karena prinsip yang mereka pegang tampak tidak jauh berbeda. Seperti yang kita tahu, walaupun mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyatnya dan juga armada yang sangat besar, namun keduanya kompak tidak menjadi bajak laut yang haus akan kekuasaan ataupun harta.
Dan untuk yang terakhir nih, keduanya adalah sama-sama penggemar berat dari sake. Karena itulah mereka berdua bisa semakin sepaham di setiap pembicaraan yang mereka lakukan, karena mereka juga meminum kesukaan mereka masing-masing. Oke, kita ke topik utama pembahasan kita nih. Kemungkinan terbesar kenapa Shirohige ini berhenti mencoba untuk menjadi seorang raja bajak laut adalah karena Roger sudah memberitahunya rahasia besar mengenai Will of D. Detail mengenai apa yang sudah terjadi selama abad kekosongan dan bagaimana itu akan membangkitkan serta menjatuhkan pemerintahan dunia yang sangat korup itu. Ini semua terjadi pada saat mereka berdua ini saling berbagi sake di bawah pohon sakura, kemungkinan terbesarnya di negeri Wano. Pada saat itu pula Roger memberitahu mengenai masa keemasan dari sebuah kerajaan yang memang dulunya kerajaan itu diruntuhkan oleh sebuah organisasi yang sangat licik. Bersamaan dengan itulah Shirohige pada akhirnya sadar nih dan berhenti untuk mencoba menjadi seorang raja bajak laut, karena dia percaya jika detail cerita yang dibicarakan oleh Roger ini mengarah dan memastikan jika yang harus menjadi raja bajak laut selanjutnya haruslah berasal dari seorang dengan inisial D pada namanya itu. Bahkan nih, jauh setelah kematian Roger, Shirohige itu terus percaya dengan rahasia besar yang sudah Roger katakan kepadanya itu. Dan dia pun memutuskan nih, jika menjadi seorang raja bajak laut bukanlah sesuatu yang perlu untuk dikejar lagi. Dia percaya dengan sepenuh hatinya kala itu, dan apa yang sudah diceritakan oleh sahabatnya di masa lalu itu pasti bakalan terjadi suatu saat nanti. Itulah kenapa di saat-saat kematiannya sendiri Shirohige menyatakan kepada dunia keberaniannya untuk mendorong orang lain untuk terus mengejar yang disebut dengan One Piece itu sendiri. Dan itu pun nih kemudian menjadi inspirasi untuk para bajak laut lain pada pemenuhan ramalan yang dikatakan oleh Roger sendiri. Konsep begini tuh jika semakin banyak bajak laut yang akan pergi ke Green Line, maka akan semakin sedikit kendali yang dimiliki oleh pemerintahan dunia atas dunia itu sendiri. Nah, jika kalian masih ingat nih, ada momen dimana Shirohige itu berkata seperti ini. Suatu hari, seseorang akan muncul dan akan menantang dunia, serta dia juga akan memikul sejarah selama berabad-abad tahun. Sengoku, kau dan pemerintahan dunia takut akan perang besar yang akan datang ke dunia ini, bukan? Aku tidak tertarik dengan harta karun itu. Namun ketika itu ditemukan, semuanya akan menjungkir balikan suatu keadaan. Aku yakin seseorang pasti akan menemukannya. Hari dimana itu terjadi pasti akan datang, Sengoku. Nah, itulah mengapa nih di perang besar-besaran Marineford kala itu dia beserta seluruh pasukan bajak lautnya berusaha mati-matian untuk bisa menyelamatkan Port Gas di Ace dari pemerintahan dunia. Karena memang nih Shirohige sudah tahu jika darah daging dari Roger ini menjadi satu-satunya harapan yang akan muncul nantinya dan menjadi raja bajak laut berikutnya. Oke, jika saja nih Shirohige tidak pernah mendengarkan kisah dari Roger, mungkin saja Shirohige sudah menduduki tahta dan menjadi raja bajak laut selanjutnya menggantikan Goldie Roger setelah kematiannya tentunya. Bahkan dia mungkin juga akan serta membunuh Port Gas di Ace. Namun nih berkat cerita dan kebenaran yang sudah Roger sampaikan kepadanya dulu itu membuatnya percaya dengan One Piece itu sendiri, sehingga dia memutuskan untuk membesarkan Ace yang menjadi raja bajak laut di masa depan nanti. Harapan Shirohige sebenarnya seperti itu, ingin menjadikan Ace sebagai raja bajak laut penerusnya. Kita pun juga dapat melihat Shirohige melakukan hal yang sama dengan Luffy nih, karena dia melihat pula Luffy pun juga memiliki potensi yang sama besarnya dengan Ace kakaknya itu untuk menjadi seorang seperti yang dibicarakan oleh Roger dalam ramalan yang pernah disampaikan kepadanya di masa lalu itu. Lalu bagaimana menurut kalian nih setelah kematian Ace itu dan sekarang inisial D itu mungkin nama besar-besarnya itu selain Luffy ada Kurohige atau mungkin ada Trafalgar di Waterloo. Dari ketiga orang itu kira-kira siapa nih yang akan menjadi raja bajak laut penerus dari Goldie Roger nanti? Who knows? Gimana menurut kalian guys? So itulah tadi background kita mengenai raja yang tidak pernah menjadi raja di dunia perlautan, Edward Newgate, Shirohige Whitebeard. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.